Sesuai prediksi pada perdagangan kemarin, obrolan kita juga di Market Focus begitu ya, bahwa kita juga melihat bahwa kemungkinan besar IHSG terkoreksi pada perdagangan hari Kamis ini sangat besar karena memang terlihat performanya sangat baik dalam bukan hanya 3 hari terakhir begitu ya, dari 21 sampai dengan 23 dan terbukti hari ini dan memang level kritikal 6.900 memang susah ditembus ya. Tapi kalau kita coba lihat dari sisi performa keseluruhan nih Safrina dan juga mungkin saham-saham yang bisa kita satu persatu lihat begitu ya performanya ini seperti apa nih Saf? Performanya sebenarnya hari ini kurang lebih kalau kita lihat dari moversnya sebenarnya kurang lebih sama ya dibandingkan beberapa hari terakhir, terutama 3 hari terakhir di mana IHSG kemarin berhasil menguat cukup signifikan dan melanjutkan rally selama 3 hari. Namun mungkin perbedaannya di mana movers kemarin selama 3 hari itu berhasil memberikan support yang cukup kuat, bahkan kemarin juga sempat menyentuh level 6.950. Movers hari ini emiten-emiten yang biasa langganan di movers malah hari ini harus terjerembab. Ini lagi-lagi jadi losers karena jadi melemah ya. The losers dalam hal turnover karena memang ada komoditas batubara yang kemarin menerima berita yang kurang baik. Nah, mungkin sedikit analisa teknikal saja ya sebelum kita akan beralih ke sentimen yang ada. Turnover hari ini quite moderate walaupun lebih ke rendah ya di 8,69 triliun. 308 emiten saham melemah, 219 menguat dan 215 lainnya stagnan. Pergerakan memang dari sesi 1 itu begitu volatil, ada tarik-menarik dan dinamika yang luar biasa kencang antara sesi penguatan dan pelemahan. Namun sejak jam 1 menjelang jam 2 ketika akhirnya RDG Bank Indonesia ditetapkan di 5,75%, malah IHSG sepertinya kehabisan tenaga dan tetap konsisten berada di zona pelemahan dan makin harus melemah di 0,32%, bahkan harus melewati level support psikologis yang kita harapkan sebenarnya kalau memang kita sudah anticipate hari ini memerah gitu ya Maria. Tapi ya harusnya sih di 6.900 gitu kalau bisa masih dalam level psikologis, ternyata sekarang berada di 6.899,392. Nah, sedikit analisa teknikal saja di mana memang sesi 1 yang tadi bergerak begitu volatil, ada beberapa saham-saham laggard ya di sesi 1 yaitu tadi UNTR sempat saya sebutkan, ada juga BBRI, TLKM dan memang beberapa turnovers lainnya yang memang sangat-sangat menjadi pemberat pada hari ini. Salah satunya Bayan bahkan yang kemarin sempat menyumbang cukup baik gitu untuk penguatan dari IHSG. UNTR sendiri laggard itu di 3,5 index point IHSG dan Bayan itu di 0,8 index point IHSG. Dan melihat pergerakan seperti itu dan memang sangat-sangat volatil dalam hal komoditas, khusus untuk komoditas sendiri juga bisa kita bandingkan sebenarnya. Pergerakan yang ada di harga komoditas terutama ICE Newcastle ini ternyata somehow sangat-sangat relatable ke pergerakan dari IHSG dan ini patut diperhatikan para pelaku pasar juga. Di tengah ada begitu banyak sentimen juga dari komoditas batu bara. Jika Anda yang ingin menanam di IHSG mungkin sepertinya juga perlu diperhatikan salah satu sentimen fundamentalnya tuh sangat-sangat related sama harga komoditas, terutama energi batubara yang memang market cap-nya besar gitu ya secara emiten. Kita lihat di sini Bayan Resources sekarang ditutup di 18.800, Indika Energy bahkan harus ambles di 3,3%, diikuti dengan Bukit Asam yang juga melemah di 1,99%, dan Adaro di 0,37%. Offsetnya untuk Adaro sendiri tidak terlalu melemah terlalu dalam, karena tadi ada aksi korporasi yang begitu baik dari salah satu sisters company Adaro yaitu ADMR, di mana tadi memang ada salah satu kontrak kerja dari smelter aluminium ya di Kalimantan. Itu juga sempat kita sebutkan di segmen ketiga kalau tidak salah di closing bell. Dan itu mungkin sedikit analisa teknikal ya untuk IHSG pergerakannya hari ini, walau somehow relatable dan sudah bisa diprediksi bahwa hari ini akan ditutup di zona merah, namun akhirnya ternyata level psikologis ditinggalkan kembali gitu ya Maria. Ditembus ke bawah lagi ya. Tapi memang ternyata memang kontribusi saham-saham yang kapitalisasinya besar pun juga cukup memberatkan IHSG secara keseluruhan khususnya pada perdagangan hari ini. Ditambah lagi mungkin ada sentimen domestik yang sudah ditunggu-tunggu dari awal pekan begitu ya dan akhirnya terjadi hari ini yaitu adalah BI 7 days reverse repo rate, Safrina. BI tetap di 5,75%, deposit facilities tetap di 5%, lending facility tetap di 6,5% dan ini berarti 5,75% sudah ditahan stagnan oleh Bapak Gubernur Peri Warjio dari Januari 2023. Tidak ada urgensi untuk menaikkan suku bunga walaupun dari eksternal sendiri juga masih ada kekhawatiran kenaikan dari suku bunga The Fed karena memang inflasi tadi juga ya seperti yang disampaikan di RDG bahwa inflasi
masih terjaga di kisaran yang baik 3 plus minus 1%, dan ini sejalan dengan sampai akhir tahun 2023 inflasi masih di 3 plus minus 1%, dan di 2024 ekspektasi inflasi masih di 2,5 plus minus 1%. Jadi memang belum ada alasan dari Bank Indonesia yang nyatanya juga intervensinya kan tidak hanya suku bunga ya, triple interventionnya masih banyak. Jadi memang tidak ada keharusan dari Bank Indonesia sendiri untuk mengikuti apa yang terjadi di The Federal Reserve, karena menurut pandangan dari Gubernur Peri Warjio, macro prudentiality dari Bank Indonesia juga masih cukup baik, tidak hanya instrumen toolsnya itu suku bunga. Nah selain itu kalau saya beralih ke eksternal gitu ya, memang yang diperhatikan masih mengenai bagaimana sebenarnya arah dari kebijakan The Federal Reserve sampai semester 2 2023 ini, dan untuk menanti seperti apa stance-nya di September 2023, di weekend ini di Jackson Hole di Wyoming akan ada simposium tahunan dari The Federal Reserve yang akan disampaikan tentunya oleh Jerome Powell, dan ini sebenarnya sangat-sangat dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar, karena apakah sebenarnya potensi dari hawkishnya The Fed terutama untuk September 2023 ini beneran menjadi keniscayaan atau nyata gitu ya. Karena kan harapannya sebenarnya kalau kita berbicara di segmen semester 1 ya 2023 kemarin, semua itu memperkirakan semester 2 2023 akan terjadi cooling down. Tapi nyatanya kan masih belum ada pelandaian dari inflasi, pelandaian dari indikator makroekonomi dan lain-lainnya di Amerika. Para ekonom juga mengatakan bahwa apapun keputusan dari Bank Indonesia pada saat menentukan arah suku bunga ini memang harus khawatir begitu ya, karena di inflasi ini mungkin akan cukup berat karena kondisi El Nino begitu yang membuat nanti daya tahan pangan kita akan diuji, karena sudah beberapa negara pun juga menahan stok berasnya. Ini akan PR sekali untuk inflasi, sehingga arah kebijakan keputusan untuk BI tetap menahan suku bunga ataupun dikatakan kan global rata-rata sudah pada menahan dan menurunkan gitu. Apakah kita akan menjadi followers di sana? Ini masih harus penuh dengan kehati-hatian karena kondisi inflasi yang mungkin saja akan cukup up and down begitu ya sampai dengan akhir tahun ini. Namun kita harapkan semester 2 2023 ini harusnya bullish kembali ya. Memang selama semester 1 kemarin kan juga sudah sepertinya kelabu sekali gitu perkirakan. Kita harapkan semester 2 2023 menjelang 2024 apalagi dengan tarikan domestik yaitu tahun politik, IHSG dapat bergerak ke arah yang lebih cerah gitu ya Maria. Kita akan tunggu seperti apa ya, sisa 5 bulan untuk menutup tahun 2023 ini. Kita akan lihat seperti apa, tapi yang jelas apa yang kami sampaikan disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memutuskan portofolio saham Anda.